karena itu penting bahwa saya mau tanya bahwa mungkin cerita lain. Kapan Yesus lahir? Hari ini kita ke gereja kelahiran. Selalu kita celebrate Christmas tanggal 25 Desember. Betul? Itu betul atau tidak? Tidak tepat. 25 Desember. Gimana kamu tahu itu? Kamu belum lahir waktu itu. Jangan jawab saya. Bravo. Di mana tertulis dalam? Jangan sok. Tidak ada dalam Bible. Bapak Ibu, dari ayat yang tadi yang kita sudah baca kemarin di Nazaret, dalam bulan yang ke-6, kira-kira kita bisa hitung kapan Yesus lahir. Bapak Ibu, dalam bulan yang ke-6 tidak artinya bulan Juni. Karena bulan Juni masih belum didirikan waktu itu. Jangan lupa kamu pegang atau pakai kalender yang namanya Gregorius. Gregorius itu dari Kaisar Gregorius. Jadi itu aslinya mulai dengan gereja abad ke-4. Kemudian tahu Christmas pertama kali ada yang bilang Christmas itu 25 tahun 336. Sebelumnya sama sekali tidak ada Christmas. So, jadi orang mulai cari firman Tuhan, kapan Christmas mulai, kapan. Mereka sudah ketemu ayat yang katakan dalam bulan yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Betul? Dalam bulan yang ke-6. Nah, menurut gereja ini pasti dalam bulan yang ke-6 berbicara tentang kalender Yahudi. Kalender Yahudi, bukan kalender Kristen, karena Kristen masih belum mulai. Tapi aku yakin kamu tahu kalender Yahudi mulainya bagaimana. Tahun baru. Tahun baru Israel kapan? Suasana Oktober. Iya, Akhir September. akhir September masuk So, Oktober. jadi Bapak dihitung dari Oktober. So, jadi kalau tahun baru dihitung dari Rosh Hashanah, dalam bulan ke-6, mungkin mereka lupa ayatnya, bantu saya baca ayatnya. Lukas 1 ayat 26. Bulan yang ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Jadi Bunda Maria mengandung di dalam bulan yang ke-6. Kalau Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Artinya cerita ini terjadi bulan Maret, betul? Itu hamil 6 bulan. 6 bulan. Kalau kamu hitung 9 bulan setelah ini, artinya Desember. Iya, betul. Iya. Tapi kapan Desember? Bapak Ibu jangan lupa zaman Yunani dan Romawi. Kalau kamu ke Turki, kamu belajar banyak juga. Saya juga rekomend kamu satu kali ke Turki dengan Asia kecil. Itu penting sekali. Kamu boleh lihat di sana hari yang paling suci dalam agama Gentilius itu tanggal 25 Desember. Napoleon juga lahir 25 Desember. Alexander Agung lahirnya 25 Desember. Ishtar lahirnya 25 Desember. Jadi Bapak Ibu tanggal itu sangat spesial buat Romawi. Namanya acara matahari. Setiap tahun tanggal 25 Desember Romawi mereka menari untuk matahari. Jangan lupa yang namanya Bizantium atau gereja pertama adalah Romawi. Jadi mereka bilang kami mau hapus acara ini karena acara ini kafir. Tapi orang-orang lain katakan kalau kamu hapus acara ini orang bisa komplain. Kenapa? Karena dari lahir mereka ikut acara ini. Sekarang kamu mau bilang sudah mau dihapus. Tidak boleh. Mari kami ganti acara matahari menjadi acara matahari yang baru. Karena kira-kira Yesus lahirnya bulan 12. So jadi taruh tanggal 25. Ini alasan kenapa tanggal 25. Karena kami ambil acara matahari dari Romawi dan jadi acara Christmas. Tidak artinya Yesus lahirnya tanggal 25. Ini yang pertama, cuma sejarah. Kenapa ini penting? Karena nanti saya bawa kamu ke tempat yang namanya Padang Gembala. Padang Gembala. Padang Gembala itu adalah tempat yang gembala-gembala biasa melayani, kerja. Dan jujur Bapak Ibu, kalau itu Desember Israel dingin sekali. So kalau dalam sejarah Israel sama sekali bulan Desember tidak ada gembala. Karena saking dingin. So ini ada masalah. Masalah kita kalau itu terjadi Desember tidak ada gembala. Dari mana gembala ini datang? Betul tidak? Iya.
jangan lupa cuaca di sini bukan tropical seperti Indonesia. Di Indonesia, come on, kalau bulan 7 bisa hujan. Di sini ada musim hujan. Mulanya November dingin sekali. Kalau kamu datang tidak tahan, minta toilet terus. Kenapa? Karena begitu dingin sekali buat orang Indonesia. Tidak biasa. Tapi buat kami, it's okay Bapak. Tapi Bapak Ibu, maksud saya, sama sekali bulan 12 tidak ada gembala. Artinya ada sesuatu kita kurang paham. Siapa yang katakan dalam bulan ke-6 ini maksudnya kamu hitung dari Rosh Hashanah? Mungkin ada arti lain. Kalau kamu baca dari Lukas 1:24, kamu ngerti maksudnya dalam bulan ke-6. Ini masalah kita. Selalu kita potong ayat firman Tuhan, kita baca, tapi kita kurang paham. Cuma baca begitu. Baca ayat 3:24. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. dan dalam bulan ke-6, jadi ini maksudnya apa? Tidak ada hubungan antara dalam bulan ke-6 dan Rosh Hashanah. Yang maksudnya dalam bulan yang ke-6, Elizabeth mengandung. Dalam bulan yang ke-6. Oh, I see. Jadi Bapak, Dalam bulan yang ke-6 Elizabeth baru mulai mengandung dan itu Sudah. juga. dia hamil, ya? sudah mengandung, tapi dalam bulan yang ke-6, artinya perutnya sudah besar. Sudah 6 bulan kan? Sudah bedanya antara Yohanes dan Yesus berapa bulan? Selisih 6 bulan. 6 bulan. Iya. Betul. So dalam bulan ke-6 maksudnya Elizabeth. Jadi kenapa Elizabeth dan Zakaria penting sekali? Karena kita bisa ngerti sesuatu penting kalau kita baca Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria Yang kuburannya ada di sini. dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal Tapi di sini ada sesuatu amazing. Bukan hanya mereka dari suku Lewi. Ada nama rombongan. Dia dari rombongan siapa? Abia. Siapa Abia? Raja Abia bukan sih? Atau Imam Abia? Imam Ada dua. Abia. Siapa Imam Abia? Agak lupa. Yallah. Lumayan. Imam Abia bukan Raja Abia. Lupa. Zaman Daud mau mendirikan bait suci. Dia tidak sabar. Dia panggil 24 imam. Sejarah imam-imam Israel begini. Imam besar pertama adalah Harun. Harun belum masuk, jadi anaknya 4. Abihu, Nadab, Eleazar, Itamar. Abihu, Nadab meninggal, tinggal Eleazar, Itamar. Iya. Semua yang disebut Kohanim atau Lewi adalah keturunan Eleazar dan Itamar. Iya. Sampai sekarang oke. Iya. Raja Daud dia panggil 24 imam. Katanya begini, lihat tempat ini yang kosong. Saya mau mendirikan bait suci di sini. Setiap imam di antara kamu akan masuk sama rombongannya 1 kali setahun untuk melayani. Dan imam besar pasti masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali setahun pada hari Yom Kippur. Tapi yang lain mereka masuk ke ruang kudus. Bapak jangan lupa, bait suci ada kudus, Maha Kudus. Iya. 2 ruang, bukan 1. Jadi ruang kudus itu buat Kohanim yang dikuburkan di sini. Tapi Maha Kudus buat imam besar. Pasti kamu semua tahu ini. Jadi dia bilang, 24 imam, setiap imam masuk 1 kali ke ruang kudus. Untuk 2 minggu. Let's say ini 24 imam. Kamu masuk 2 minggu pertama. Artinya 2 syabat. Sekarang syabat yang ketiga, syabat yang keempat kamu. 1 bulan udah lewat. Sekarang bulan yang kedua. 2 syabat. Syabat yang ketiga, syabat yang keempat. Sudah 2 bulan. Kalau kamu hitung 12 bulan. Dan bagaimana acara besar? Mereka masuk bersama. Karena tergantung mereka lihat matahari, mereka lihat bulan. So jadi mereka bilang, kamu masuk begini. Tapi kalau 3 acara terbesar masuk, Sukkot sama Shavuot sama Paskah, kamu masuk bersama. Tapi biasa setiap rombongan masuk 1 kali setahun. Untuk 2 minggu. Ya ampun, ini penting sekali. Tahu kenapa? Karena kalau kita ikut Lukas juga babu ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Ya. Di mana? Di dalam bait suci. Ya ini ampun. Maha Kudus. Ruang kudus, bukan Maha Kudus. Oh, Kudus ya. Ruang kudus. Oke. Dia menampakkan diri. Artinya itu waktunya Abia. Karena dia dari rombongan
Abiya. So jadi Zakaria bisa masuk ke ruang kudus 1 kali setahun. Artinya kalau saya ngerti kapan Nabi masuk, saya bisa hitung kapan Yesus lahir. Make sense ya? Oke. Walaupun itu berat, tapi itu penting sekali Bapak Ibu. Oke. Begini Bapak Ibu, I tell you, di mana Abiya tertulis? Wait. Tawarid 24 ayat 10. Satu Tawarid. Yang ketujuh pada Pada Hakus, Hakus, yang yang kedelapan pada Abia. Jadi Abi yang ke-8, keturunan Zakaria. Ya ampun, puzzling kelahiran Kristus sudah selesai. Karena kalau saya ikut Tawarid dan belajar firman Tuhan, Abiya diminta untuk melayani di dalam bait suci di bulan yang namanya Sivan. Syabat yang ketiga, Syabat yang keempat. Tidak usah kamu bingung terus, Sivan dalam kalender Gregorian artinya Juni. Sifan. Sivan itu Yahudi. Juni Kristen. Jadi bulan Sivan, Abiya melayani. Artinya, antara 15 April sampai akhir April. Zakaria masuk. Di antara tanggal itu, Bapak Ibu, malaikat Tuhan menampakkan diri. Jadi, Elizabeth istrinya mengandung akhir Juni. Oke. Dalam bulan yang Maria mengandung. Artinya Maria mengandung bulan apa? Juli. 12. 12. Juni, Si- Elizabeth oh, iya, mengandung. iya. 6 bulan kemudian, artinya Desember, Bunda Maria mengandung. Ya. Setelah 9 bulan, Yesus lahir. Artinya, Masa sama dong, September. dari Desember 9 bulan. September. Wait, dia hitung sendiri. Dari Juli ke Oktober. Desember Dari itu. Desember 9 bulan itu terjadi akhir September. Iya, September. Bapak Ibu, harus Yesus lahir September. Ya. Kenapa harus? Karena Mesias Israel tidak mungkin menampakkan diri di bulan lain September, Bapak Ibu. Selalu Bapak Ibu September. Bapak Ibu jangan lupa, orang Yahudi menunggu 2 orang. Satu namanya Elia. Perjamuan kudus selalu bahwa itu Haggadah. Doa Yahudi namanya Haggadah. Selalu Haggadah mereka taruh kursi kosong waktu Paskah. Kenapa? Untuk Nabi Elia. Karena mereka percaya Nabi Elia akan Datang kembali. kembali. Tapi Mesias Israel harus muncul bulan September. $2 kalau ada yang mau beli. September katanya tanggal 11. Kita ada hubungannya Jangan dengan bilang bulan tanggal. juga. Ada orang yang suka sok pintar begini. Masuk kasih tanggal. Saya katakan kira-kira akhir September dengan acara Rosh Hashanah. Kira-kira. Kenapa Yesus harus masuk September? Bapak Ibu, acara Rosh Hashanah itu acara apa? Peniupan Tahun baru. shofar tahun baru. Bravo! Tahun pertama. Peniupan shofar ya. Shofar Peniupan itu shofar. apa? Eh, Itu announcement of the new year. ya. Betul? Ya. So itu acara sangkakala. Bapak Ibu namanya Feast of the Trumpets. Ya. Waktu Yesus lahir, ada Feast of the Trumpets. Kenapa buku Wahyu katakan waktu dia datang Datang kembali, kembali. dia akan datang dengan suara Ya. sangkakala. Sangkakala. Saya mau kasih lihat kamu sesuatu sangat luar biasa. Mungkin baru buat, mungkin ada yang dengar. Sudah dengar tentang tanggal 1 Oktober tahun 2016? Coba dong remind lupa. Kalau suka Feast of Ramzi, tapi kita berhubungan dengan 11 September Ya, tapi 911 itu. acara The Trumpet itu Rosh Hashanah. Ramzi, 911 itu ada hubungan 911? kan 11 September. 11 September. Iya. Maksudmu? Jadi ya dia Yang di Amerika? Iya, 9/11. iya 911. 9/11. Kalau kamu Jadi mau cari, katanya ada harus cari hubungannya dengan Yesus lahir 11 September itu mereka istilahnya tanggal itu profetik gitu loh. dua. Tanggal itu profetik, tapi profetiknya dari buku Wahyu. Kamu harus baca. Dalam buku Wahyu ada disebut raja disebut Apollyon. Siapa Apollyon? Dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon. Ada yang bisa bahasa Ibrani ini? Dikit-dikit. Dikit. Apa artinya abad bahasa Ibrani? Abadan bukannya apa ya? Apa? Bahasa Ibrani abad, kata kerja. Abad. Abad, Century. hancur. Hah?
Abad Senturi. No, No. bukan. Abaddon bahasa Ibrani Abaddon. artinya penghancuran. Jadi dalam 9/11 ada penghancuran. Tapi amazing ayat ini tertulis di Wahyu pasal 9 ayat 11. Betul. 9/11 yang kamu bilang. Mari kita baca 9/11 dalam firman Tuhan. Ini Wahyu 9 ayat 11 katakan begini. Dan raja yang memerintah mereka, dia malaikat jarum maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Ibrani Yunani adalah Apollyon. Jangan lupa, I tell you secret ini Bapak Ibu. Statue of Liberty, tahu Statue of Liberty? Ya, Amerika. Ya, tahu Statue of Liberty, Ya. Freemason ya. Hmm. Tapi mukanya siapa? Cari Google, mukanya Apollyon. Mukanya Apollyon. Mukanya Apollyon. Jasadnya Star. Jasadnya Istar. Jasadnya Star, mukanya Apollyon. Apollyon itu adalah Abaddon, itu adalah raja penghancuran. So Bapak Ibu, dalam 9/11 ada penghancuran di Amerika. Firman Tuhan katakan. Karena kenapa namanya Apollyon? Apollyon maksudnya ini Statue of Liberty. So itu amazing, tapi itu lain cerita kelahiran Yesus. Tapi saya komen tentang apa yang kamu share. Tadi saya bilang begini, tanggal 1 Oktober 2016, saya bawa tour seperti kamu turun dari atas. Tahu tempat yang kamu nyanyi tadi? Turun dari sana, saya sendiri, tidak ada grup lain. Turun sedikit ada suara shofar, sangkakala. Keluar. Aku lihat dari mana ini? Tidak ada orang. Kemudian turun 10 meter lagi, kami dengar suara shofar besar. Saya tidak tahu itu dari mana, tapi itu jelas sekali dari atas. Kalau ada suara dari atas, kamu bisa ngerti. Suara besar sekali. 1 jam lagi ada berita di Israel, ada suatu shofar terbit dari langit Oh Israel. itu yang viral di Ini. YouTube. Ya. Pernah dengar. Tulis di Google Sound of Shofar in Jerusalem. Dia akan muncul. Benar ya itu ya? Bukan Betul kayak- sekali, aku saksinya. Saksi. Saya sudah dengar sendiri. 2016. Ya, ini lihat dari. Tapi diam semua biar kita dengar. Ini diambil dari HP. Wow. Lihat langit juga mulai mutar-mutar begini. By the way, ini diambil dari HP, belum diedit. Kamu dengar suara orang. Awan tuh bisa bulat ya? Siapa? Itu malaikat kumpul bulat ini. Sekarang ini kenapa Bapak Ibu? Sepertinya malaikat-malaikat Tuhan sudah siap untuk membawa kembali Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi itu juga tanda kenapa harus terjadi sekarang. Jangan lupa, Yesus lahirnya September dengan acara Rosh Hashanah. Jadi Rosh Hashanah kita, bahwa tahun baru kita adalah Yesus. Betul? Acara-acara Yahudi semua ini berbicara tentang Kristus. Yom Kippur, Sukkot, Paskah, Matzah, roti yang tidak beragi, Bikurim Bapak Ibu, semua bicara tentang Kristus. Jadi acara-acara Yahudi. So ini Bapak, kita tahu sekarang maksudnya kalau tanya saya sekarang, oke, so saya tidak boleh pakai Christmas tree di rumah. gereja? No, jangan bilang begitu Bapak. Kita bukan ekstrim begitu. Iya. Saya masih pakai Christmas tree di dalam rumah. Bagaimana kalau anak saya masih kecil, saya bikin Christmas tree September dan dia sendiri celebrate Christmas. Semua teman-temannya di sekolah Desember. Ya, tidak mungkin dia. Maksud saya, yang penting buat kita Yesus lahir, bukan tanggalnya, bukan bulan apa. So, apa bedanya kalau tanggal 25 sama September? Sama. Yang penting saya ngerti. Tapi Bapak Ibu, maksud saya untuk iman kita,
tidak apa-apa. Kalau Desember itu terjadi atau September. Betul? Yes. So apa bu? Bisa pakai Christmas tree, bisa celebrate. Banyak budaya. Christmas tree itu baru tahu datang dari mana. Dari itu tradisi Romawi juga. Christmas tree datang dari pohon pengetahuan yang di Efesus, yang di Temple of Artemis. Kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu satu kali ikut saya ke Turki, saya rekomend, saya juga bawa Turki Bapak Ibu. Saya tuh di sana. Pasti ada guide karena saya bukan guide di sana. Saya seperti spiritual leader atau guest, tapi saya menjelaskan itu jemaat. Di Artemis ada pohon pengetahuan, Tree of Life namanya. Itu Christmas tree datang dari. Bapak Ibu, telur yang kita pakai waktu Pasca itu datang dari mana Bapak Ibu? Dari Injil yang namanya Injil Maria Magdalena. Karena di dalam Injil itu Maria Magdalena bawa basket telur ke kuburan Yesus waktu dia lihat Yesus bangkit. Semua telur di basket yang dia punya dirubah warnanya menjadi merah. So itu tradisi. Maksud saya banyak tradisi kita pakai. Itu salah tidak? Tidak salah Bapak Ibu. Jangan bilang no. Bukan minoritas, seluruh Indonesia waktu ada Chinese New Year mereka ikut acara. Betul tidak? Itu acara dari mana datang? Budaya juga, Chinese. Ada dalam firman Tuhan? Tidak ada. Tapi salah kalau saya ikut acara Chinese New Year? Tidak salah. Yang penting iman kamu kepada Kristus. Ini acara atau budaya, cuma sejarah, bukan tidak penting sekali untuk iman kita. Maksud saya tidak penting kalau itu terjadi Desember atau September. Yang penting Yesus lahir. Betul? Ya. Ada hubungan nggak kelahiran Yesus dengan kedatangan Yesus kedua kali mengenai waktunya? Tanggal. Ya ampun, kamu selalu tanya pertanyaan. Aku tidak bisa jawab dalam setengah menit. Pertanyaan kamu ini 15 menit. Kalau saya jawab, pasti ada hubungan. Cuman saya kasih kuncinya nanti aku jawab pertanyaan ini. So nanti saya akan buka rahasia ini. Tapi cuman aku mau kamu mikir tentang ayat ini. Maksudnya apa? Hosea pasal 6 ayat 1 katakan begini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Wow, kita harus kembali kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah merakam dan dia yang menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ini maksudnya apa? Buka 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Kamu baca sendiri. Maksudnya apa ini? 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Setelah 2 hari kamu akan bangkit. Bangkit. Setelah 2 hari, 1 hari itu 1000, setelah 2000 tahun. 2000 tahun, our Ya. generation. Ya. Ini tentang zaman kita, Bapak Ibu. Iya. 2000 tahun, ini tahun berapa? 2000 lebih udah. No, bukan. Dari Yesus bangkit. Yesus, Oh. kalau dia disalibkan tahun 33, artinya 2033. Kalau kamu hitung seperti sekolah minggu. Wow, kemarin saya bicara tentang tahun 33. Ya ampun. Sekali lagi, firman Tuhan bicara tentang our generation. Betul? Iya, iya. Kenapa 2 hari, bukan 3 hari? Pada hari yang ketiga kamu akan bangkit, bukan bangkit fisik. Ini maksudnya diangkat kamu. Rapture. Ini tentang rapture. Pada hari yang ketiga kamu di rapture, kamu diangkat. Sesudah 2 hari. Sesudah 2 hari, hampir sesudah 2 hari. Karena 1 hari sama seperti 1000 tahun. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia 1 hari 24 jam. Di hadapan Tuhan 1000 tahun. Jadi kalau 2 hari artinya 2000 tahun itu. Makanya ini berhubungan dengan Blood Moon yang ke-7, Pasti. 14 April 2023. Masih ada banyak tentang, by the way, bukan hanya ini.
tentang 2 hari, ada selalu disebut 2 hari dalam firman Tuhan. So ada hubungan sama datang Tuhan untuk kedua kalinya. Pasti kita adalah generasi terakhir. Yalah cukup sampai sekarang.